Hantu kapal riset Cina di Laut Natuna Utara. Hantu kapal riset Cina di Laut Natuna Utara. Fajar kaget melihat kapal berukuran besar berlayar di sekitar tempatnya mencari ikan perairan Laut Natuna Utara awal Oktober lalu. Nelayan Natuna ini jelas melihat bendera yang ia sering lihat di media sebagai bendera Cina berkibar di kapal besar tersebut. Kapal itu menurut Fajar mirip kapal milik Singapura yang membantu dalam pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Laut Bali April lalu. Dalam pencarian itu, Singapura memang mengerahkan MV Swift Rescue untuk membantu Indonesia. Namun bedanya, kapal yang dilihat Fajar di Natuna itu memiliki semacam tiang di geladak belakang. Fajar tak tahu pasti jenis kapal besar yang berlayar di kawal Coast Guard Cina. Menurutnya, kapal itu terpantau berlayar perlahan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya di perairan Natuna. Dia kapal Cina jalan. Kalau dia jalan melintas enggak apa kan? Cuma dia kan enggak jalan melintas. Udah tuh berhenti dia muter keliling. Ujar Fajar di Natuna usai melaut pertengahan Oktober lalu. Fajar menyebut kapal penjaga pantai atau Coast Guard Cina tak pernah jauh dari kapal tersebut. Kapal ini terus mengarah mendekati daratan Pulau Natuna, jarak lokasi kapal dengan pantai sekitar 80 mil laut. Ia mengaku takut untuk mendekat ke kapal yang baru dirinya lihat itu. Menurutnya, ukuran kapal Cina itu juga terbilang besar. Kapal besar yang dilihat Fajar itu disinyalir merupakan kapal riset Cina Haiyang DZ-10. Nah, ini benar, betul, kapal ini, ujarnya ketika melihat foto kapal Haiyang DZ-10 yang cnnindonesia.com perlihatkan. Fajar melaut ikut kapal milik rekannya. Wilayah tangkap kapal yang ia tumpangi ini berada dekat batas ZEE Indonesia. Sekali berlayar, kapalnya menyisir perairan utara Natuna sampai 10 hari lebih. Henry, nelayan Natuna lainnya, juga melihat kapal riset Tiangka itu mondar-mandir di perairan Natuna. Menurutnya, kapal tersebut terpantau masuk ZEE Indonesia sejak akhir Agustus 2021. Henry merupakan seorang tekang alias kapten kapal yang memiliki 2 ABK. Ukuran kapalnya tak sampai 10 gross tonnage atau GT. Meski kapalnya tak besar, daya jelajah Henry bisa lebih dari 800 mil laut. Ia menyusuri wilayah timur perairan Natuna, terus naik ke utara dan kembali lagi ke pelabuhan Teluk Baruk. Henry heran dengan aktivitas kapal riset Cina itu. Kapal tersebut mondar-mandir dari satu titik ke titik lain setiap pekannya. Pergerakan kapal seperti sedang mencari sesuatu. Kapal ini juga sesekali melego jangkar. Pas pertama kali jumpa, apalah dia orang ini mondar-mandir ke tengah ke tepi, gitu aja katanya. Henry masih melihat kapal riset itu sampai pekan kedua Oktober. Menurutnya, kapal riset Cina terlihat aman berlayar berpindah dari satu titik ke titik lain di Laut Natuna. Ia mengaku jarang melihat kapal-kapal TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut atau Bakamla, maupun Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berpatroli sampai ke utara ZEE Indonesia. Henry juga mengaku tak pernah dikawal saat mencari ikan. Kondisi ini berbeda dengan nelayan negara tetangga yang selalu dikawal kapal-kapal pemerintah masing-masing. Kalau gini kan agak sakit ya bang, sakitnya gimana? Kami memang bisa kerja, cuma sakit hati saja sama instansi terkait ini kan. Mereka punya anggaran tapi nggak maksimal patroli, ujarnya. Berdasarkan pengamatan lewat Automatic Identification System atau AIS dan citra satelit, kapal riset ini bergerak membentuk pola seperti sawah. Kapal negeri tirai bambu itu diduga kuat melaksanakan riset di ZEE Indonesia yang tumpang tindih dengan klaim 9 Dash Line sepihak Cina. TNI AL kemudian mengirim KRI Bontang untuk membayangi pergerakan kapal Cina ini selama 2 hari, 15 dan 16 September. KRI Bontang bukan kapal tipe patroli, tetapi kapal tanker yang bertugas menyalurkan pasokan bagi KRI lain di tengah laut.
Kapal riset tersebut kemudian keluar wilayah RI pada 29 September 2021. Kapal ini diduga mengisi perbekalan di gugusan Pulau Karang yang dikuasai Tiongkok di Laut Cina Selatan. Kapal tersebut kembali masuk Laut Natuna 4 Oktober lalu. IOJI memprediksi kapal tersebut bisa bertahan selama sebulan. Kapal diduga kembali melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan atau bahkan pemetaan sumber daya alam non-hayati di ZEE dan landas kontinen Indonesia. Ada 4 alasan kapal tersebut diduga tengah melaksanakan riset ilmiah kelautan atau bahkan pemetaan sumber daya alam non-hayati di ZEE dan landas kontinen Indonesia. Pertama, Hayang DZ-10 memiliki status dan kemampuan untuk melaksanakan survei dan riset ilmiah kelautan. Kedua, kapal itu dioperasikan oleh Guangzhou Marine Geological Survey yang memiliki tugas dan fungsi dalam survei geologi kelautan dan telah berperan dalam berbagai kegiatan eksplorasi minyak dan gas Cina di Laut Cina Selatan. Ketiga, pola lintasan kapal yang mengindikasikan adanya kegiatan riset ilmiah kelautan. Serta keempat, pengakuan pemerintah Cina atas riset ilmiah kelautan yang dilakukan oleh kapal survei Dayang Hao di ZEE Malaysia, yang pola lintasannya serupa dengan kapal Hayang DZ-10. Pola grid yang dibentuk oleh kapal survei Hayang DZ-10 di ZEE Indonesia lebih rumit dan lebih intensif daripada pola grid kapal survei Dayang Hao di ZEE Malaysia. Mengutip Asia Maritim Transparency Initiative atau AMTI, CSIS-IOG menjelaskan terdapat beberapa indikator atau pola lintasan kapal yang tengah melaksanakan aktivitas survei dan riset ilmiah kelautan. Pertama, lintasan kapal yang umumnya berpola grid dan lawn mower atau pola cetak sawah yang menandakan adanya survei batimetri untuk memetakan dasar laut. Kedua, kecepatan rendah dari kapal yang menandakan adanya aktivitas pengumpulan data. Ketiga, kapal berhenti secara berkala atau mengunjungi titik koordinat yang sama berulang kali, mengindikasikan adanya aktivitas penurunan atau pemeriksaan peralatan survei. Berdasarkan data AIS, IOJI mengatakan pola lintasan kapal Hayang DZ-10 sesuai dengan dua pola pertama di atas. Peneliti IOJI Imam Prakoso mengatakan, kapal riset Cina ini sudah selesai menjalankan misinya di Laut Natuna Utara sejak 22 Oktober lalu. Namun, Imam tak menutup kemungkinan kapal tersebut kembali masuk wilayah RI. Kapal ini nampaknya telah menyelesaikan misinya di LNU. Hari ini meninggalkan LNU menuju daratan Cina, kata Imam 23 Oktober 2021 lalu. Terungkap ternyata ini peta kekuatan tentara RI. Malaysia, Indonesia memiliki ratusan ribu tentara aktif yang siap terjun ke medan perang jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jika melirik negara tetangga yakni Malaysia, Indonesia masih menang telak meski jumlah tentaranya sama-sama mencapai ratusan ribu. Jumlah tentara aktif Indonesia sebanyak 438.410 orang, sementara Malaysia sebanyak 110.000 orang, dengan tentara cadangan 41.600 orang seperti dikutip CNBC Indonesia dari data Kemenahan Rabu 24 Maret 2021. Namun jangan senang dulu jika membandingkannya dengan persentase jumlah penduduk, maka rasio tentara dan penduduk Indonesia masih lebih rendah. Jumlah tentara sebanyak Indonesia yang sebesar itu harus menjaga 268.583.016 penduduk. Sementara tentara Malaysia hanya berkewajiban melindungi sebanyak 32.570.020 orang. Perbandingan tentara dan masyarakat Indonesia 0,00163%, sedangkan Malaysia 0,00338% jika membandingkannya dengan tentara aktif saja dan 0,00465% dengan tentara gabungan baik aktif dan tentara cadangan. Sekilas terlihat tidak jauh perbedaan antara keduanya. Namun, negara dengan kekuatan militer kuat memiliki jumlah tentara yang jauh lebih banyak, mencapai jutaan. Misalnya Korea Utara, meski jumlah penduduknya hanya 25.491.000 jiwa, namun tentara aktifnya mencapai 1.106.000 dengan tentara cadangan 3.200.000. Kemudian Cina dengan jumlah penduduk 1.405.930.000 memiliki tentara aktif 2.255.000 orang dan 800.000 tentara cadangan. Adapun Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 334.297.000 orang memiliki tentara aktif sebesar 2.580.255 orang dan tentara cadangan 2.458.500 orang.